Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan Afdol dari lokal MPI 5D dengan NIM 2002 2032000253. Baiklah, pada pembahasan yang kedua kali ini saya akan membahas mengenai judul bagaimana sih kita mendorong pelaksanaan etika di dalam manajemen. Nah, itu dia. Ini merupakan tugas individu dari dosen penghampu saya, yaitu Ibu Yuliana Afifah MPD. Baiklah, di sini saya sedikit menjelaskan tentang pelaksanaan etika dalam manajemen. Perlu kita ketahui bahwasannya di dalam suatu perusahaan, lembaga ataupun organisasi perlu adanya etika. Dari mana etika itu berasal? Etika itu berasal dari kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari dan ketika kita beraktivitas di dalam perusahaan ataupun organisasi. Maka dari pembiasaan kita tersebut, maka timbullah etika. Bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita mengatur, bagaimana cara kita memanage di dalam organisasi. Maka perlu kita perhatikan dalam pelaksanaan etika ini adalah yang pertama, perlu memberitahu keadaan ke khalayak umum agar publik mampu memahami batasan-batasan ketika berhubungan dengan perusahaan. Artinya apa? Kita harus memberitahu kepada publik tentang keadaan terhadap suatu perusahaan kita agar publik tahu batasan-batasan ketika berhubungan dengan perusahaan kita tersebut. Karena zaman sekarang banyak sekali orang kayak seenaknya saja gitu masuk ke dalam perusahaan tanpa memandang bagaimana sih kebiasaan dari perusahaannya tersebut. Nah, gitu. Itu berarti sangat perlu dalam tahap pelaksanaan etika. Terus yang kedua adalah perlu adanya dukungan dari manajemen puncak melalui sistem pengawasan tertentu. Jadi di samping kita memberitahu batasan kepada khalayak ramai, kita juga perlu adanya dukungan dari manajemen puncak melalui sistem pengawasan tertentu. Manajemen puncak artinya dari atas ke bawah perlu dukungan untuk menerapkan suatu etika dalam perusahaan ini, teman-teman. Wow, ini materi yang sangat menarik dan insya Allah nanti siang akan kita diskusikan secara bersama-sama. Terus yang ketiga, adanya pelatihan etika dalam organisasi ataupun perusahaan. Why? Kenapa begitu? Karena pelatihan etika ini sangat perlu di perusahaan ataupun lembaga. Untuk apa? Untuk mewujudkan implementasi etika dalam perusahaan tersebut. Ketika regulasi telah ditetapkan oleh pimpinan atau manajer mengenai tentang etika, maka tahapan selanjutnya adalah perlunya implementasi untuk menerapkan terhadap regulasi peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Makanya di sini diadakan pelatihan etika dari manajemen puncak ke bawahan. Yang keempat adalah keterlibatan publik dalam etika manajemen. Artinya bukan saja pegawai perusahaan yang terlibat dalam etika manajemen, tetapi keterlibatan publik dalam etika manajemen juga sangat diperlukan, teman-teman. Untuk apa? Untuk tahap pelaksanaan etika dalam manajemen itu sendiri. Baiklah teman-teman semua, mungkin sekian penjelasan dari saya Ahmad Farhan Afdol. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan boleh langsung di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Oke, ya, baiklah, cukup sekian video dari saya. Kalau ada salah, mohon maaf. Kurang datang dari saya dan kebenaran hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.